Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kepada semua peserta course microbiome. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan tentang diet and microbiome. Saya adalah Gaga Irawan, staf Departemen Ilmu Kedokteran Dasar yang diminta oleh Divisi Microbiologi untuk juga terus serta mengajar di course microbiome ini, terutama interaksi antara diet dengan microbiome. Kuliah ini merupakan kuliah yang tidak basic, sehingga hal-hal yang basic mungkin tidak akan saya bahas. Ya. Sepanjang kehidupan manusia, manusia dipengaruhi oleh genetik, epigenetik, dan environment. Dan microbiome ini merupakan bagian dari lingkungan. Ternyata perkembangan akhir-akhir ini diketahui bahwa ternyata microbiome ini itu mempengaruhi fisiologi dan metabolisme tubuh, ya. Kemudian juga berperan dalam maturasi respon imun selama masa pertumbuhan, dan juga berkontribusi terhadap homeostasis sepanjang hidup manusia. Oleh sebab itu nanti ada dua keadaan, ya, yaitu yang disebut dengan healthy microbiome dan dysbiosis. Pada healthy microbiome ini, microbiome akan berpengaruh terhadap metabolisme tubuh yang normal, kemudian meningkatkan daya tahan tubuh terhadap infeksi, pada inflamasi, mencegah terjadinya autoimunitas, dan juga turut mengatur meregulasi brain gut axis, ya. Pada keadaan yang dysbiosis, di mana tidak terjadi ketidakseimbangan antara mikrobiota di dalam usus yang baik dengan yang buruk, maka akan meningkatkan risiko, ya, risiko colorectal cancer, inflammatory bowel disease, dan juga mempengaruhi berbagai keadaan atau fungsi liver dan juga saluran pernafasan seperti asma. Jadi menarik, ya, sesuatu yang ada di bawah itu ternyata berpengaruh juga terhadap saluran pernapasan yang ada di atas. Nah, microbiome sendiri, mikroflora yang terdapat di dalam saluran cerna kita itu ternyata sudah ada dari sejak di saluran cerna itu, dari sejak di gaster, dari mulai atas sampai bawah makin banyak, ya. Contoh di sini, ini di lambung kita ada Lactobacilli, kemudian di usus 12 ada Streptococcus lactobacilli, yang paling banyak tentu saja di usus besar. Interaksi antara manusia dengan microbiome ini, dengan flora normal atau bakteri ini, dimulai sejak di dalam kandungan. Ketika di dalam kandungan ibu mengalami periodontitis, maka mulai terjadi interaksi antara zat-zat dikeluarkan oleh bakteri dengan janin di dalam kandungan. Kemudian setelah itu dalam masa kehamilan, ya, persalinan, ketika melewati vagina kemudian berinteraksi. Kalau bisa lewat operasi sesar bagaimana? Sama saja, ya. Ketika operasi sesar, bakterinya yang berbeda, yaitu Staphylococcus, ya, Propionibacterium. Kemudian kurang dari 1 tahun, ya, ketika bayi mengkonsumsi susu ibu, maka ada interaksi itu, ya, dengan Bifidobacterium dan Lactobacillus yang berasal dari payudara ibu, ya, atau kulit payudara ibu. Dan ketika bayi dikenalkan dengan makanan padat, mulai berinteraksi dengan Bacteroides dan Clostridium. Kemudian ketika anak berusia 1-3 tahun, maka interaksi full dengan berbagai bakteri baik dari makanan ataupun lingkungan, sama seperti orang dewasa. Nah, bagaimana interaksi antara mikrobiom dan makanan, makrobiom dan tubuh manusia, ya, host interaction. Nah, ternyata mikrobiota ini
itu berpengaruh terhadap brain gut axis, kemudian terhadap metabolisme, ya, microbiota liver axis, kemudian terhadap daya tahan, defense against pathogen, dan alteration of intestinal function. Jadi juga gut microbiota ini berpengaruh terhadap fungsi intestin, motoritas, sensory function, ya, kemudian barrier function, intestinal permeability. Kalau ternyata bakteri atau gut microbiota-nya buruk, maka permeabilitas usus juga akan mengalami gangguan atau menurun. Ya. Jadi beberapa campuran dari zat gizi, ya, dalam makanan itu akan berfungsi sebagai substrat yang digunakan oleh gut microbiota untuk memproduksi berbagai hal atau zat yang bermanfaat di dalam tubuh. Jadi kalau kita lihat di sini, di lumen usus atau di dalam saluran cerna terjadi interaksi, ya, antara ada hubungan antara mikrobiota dan zat gizi. Ya. Kemudian di dalam dinding saluran cerna, intestinal wall, itu ada interaksi antara mikrobiota dengan host dengan tubuh manusia, ya. Dan di dalam sel terjadi host metabolism, microbial derived metabolites. Terjadi interaksi antara zat-zat yang dihasilkan oleh bakteri dengan metabolisme tubuh. Ya, jadi memang ini tingkatan hubungan antara mikrobiota dengan tubuh manusia. Ya. Mikrobiota zat gizi, mikrobiota dengan sel tubuh, dan zat-zat yang dihasilkan oleh mikrobiota dengan metabolisme. Sebagai contoh di sini, ya, production of butyrate requires microbial cooperation. Kita lihat di sini bahwa dari makanan itu akan dihasilkan, contoh di sini, ya, saya ulangi. Jadi dari makanan akan dihasilkan serat larut air, dan serat larut air ini itu akan dicerna, ya, oleh mikrobiota untuk menghasilkan laktat, ya, asam laktat. Kemudian juga akan dihasilkan asam asetat. Dari laktat asetat dihasilkan butirat dan propionat. Asam laktat, asam asetat, propionat, dan butirat ini itu merupakan asam lemak rantai pendek, ya. Jadi ini yang disebut dengan zat-zat yang dihasilkan oleh mikrobiota. Ya. Jadi ketika kita mengkonsumsi serat larut air yang berasal dari sayuran ataupun buah-buahan, maka serat tersebut akan difermentasi oleh bakteri menghasilkan asam lemak rantai pendek, dan ini yang berpengaruh terhadap metabolisme. Nah, jadi interaksi antara makanan dengan mikrobiota ini unik, ya. Diet zat gizinya berinteraksi, ekosistemnya di dalam usus halus, usus besar itu berinteraksi dengan bakteria. Bakteri nanti akan mengolahnya menghasilkan berbagai zat, dan itu bisa mempengaruhi gen, ya, sehingga kemudian juga akan menghasilkan berbagai metabolit, ya. Contohnya beberapa zat yang dihasilkan dan berpengaruh terhadap tubuh hasil interaksi antara makanan dengan bakteri atau gut microbiota itu adalah short chain fatty acid, seperti yang saya sebutkan tadi, AHR ligand, serotonin, GABA, TMA, isothiocyanat, berbagai vitamin K, B12, B9, B2, ini juga bisa dihasilkan oleh mikrobiota, ya, dan berbagai zat lain. Dan zat-zat ini kemudian bisa berfungsi sebagai dalam sel signaling dan juga dalam metabolisme. Jadi luar biasa, ya,
peran dari gut microbiota ini ternyata punya pengaruh yang cukup luas dan signifikan terhadap metabolisme dan fisiologi tubuh, ya. Nah, ketika misalkan contoh di sini ya, oke, supaya terlihat di sini. Nah, fiber indigestible starch atau zat tepung yang tidak bisa dicerna ini, baik dari sayuran dan buah-buahan, itu nanti masuk ke dalam usus besar, dan kemudian dalam usus besar akan difermentasi oleh bakteri komensal, ya, untuk menghasilkan short chain fatty acid, asam lemak rantai pendek. Nah, asam lemak rantai pendek ini itu bisa berfungsi macam-macam, ya. Yang pertama, menstimulasi produksi mukus dalam usus besar, dan ini juga berperan dalam daya tahan di usus besar, ya, untuk barrier, ya, di dalam usus besar. Yang kedua, itu merangsang immunoglobulin A produksi immunoglobulin A. Satu lagi yang terlewat juga, competition exclusion, ya. Asam lemak rantai pendek yang jadi bakteri-bakteri yang baik, gut microbiota yang normal ini akan berkompetisi dengan yang jelek, ya. Kemudian setelah itu menghasilkan asam lemak rantai pendek. Tadi fungsinya ternyata juga short chain fatty acid, asam lemak rantai pendek tadi, propionat, laktat, butirat, ya, ternyata juga berpengaruh, ya, tadi, ya, terhadap produksi immunoglobulin A, perbaikan jaringan, ya, kemudian mempromosikan pembentukan sel T, ya, kemudian mengaktifasi inflamosom, interleukin production, epitel integrity, integritas epitel, dan menghambat zat-zat atau metabolit yang bersifat proinflamasi. Jadi luar biasa, ya. Metabolit atau zat yang dihasilkan dari hasil fermentasi gut microbiota ini, yang ini itu dihasilkan dari serat, itu punya fungsi yang luas dalam metabolisme. Nah, ternyata terjadi perbedaan antara orang-orang yang senang, ya, mengkonsumsi atau dalam dietnya mengandung banyak cukup serat dengan yang kurang serat, ya. Yang serat yang berasal dari sayuran dan buah-buahan. Makin banyak serat dan beragam yang dikonsumsinya, maka akan terjadi diversity, ya, keberagaman dari gut microbiota yang lebih banyak dibanding dengan yang makannya hanya tepung saja, hanya karbohidrat saja. Inilah keadaan yang disebut dengan tadi apa? Norma microbiome, ya. Jadi ada bakterinya Bifidobacterium, Lactobacillus, Saccharomyces boulardii, gitu, ya. Ini adalah bakteri-bakteri yang baik yang bisa menghasilkan short chain fatty acid yang tadi. Tetapi kalau dalam makanan itu sedikit mengandung serat, ya, tidak suka sayuran dan buah, maka yang dihasilkannya adalah yang munculnya bisa bakteri Clostridium, Streptococcus, Klebsiella, dan ini juga yang merangsang kemudian munculnya berbagai penyakit, ya, karena bersifat proinflamasi. Beberapa dari literatur, ya, yang menunjukkan dampak dari microbial product tersebut terhadap kesehatan. Contohnya misalkan di sini itu Bifidobacterium bisa menghasilkan beberapa vitamin K, B12, biotin, folat, tiamin. Kemudian bisa membuat atau mensintesis asam empedu sekunder, ya, yang diperlukan untuk komponen dari transport lemak, ya, di dalam tubuh kita. Itu diproduksi oleh Lactobacillus, Bifidobacterium, Bacteroides.
Kemudian Bifidobacterium juga bisa menghambat infeksi patogenik melalui pembentukan asetat. Jadi asam asetat yang produksi itu bisa membuat bakteri atau patogen yang lain justru akan terhambat pertumbuhannya. Jadi luar biasa. Juga Bacteroides itu punya kapasitas memproduksi beberapa enzim yang diperlukan untuk metabolisme karbohidrat. Kemudian bakteri pitase itu mendegradasi asam fitat, ya, yang berasal dari gandum-ganduman, ya, dan melepaskan berbagai mineral seperti kalsium, magnesium, fosfat yang akan kemudian nanti mengikat dari asam fitat tersebut. Dan terdapat interaksi yang kuat antara daya tahan tubuh dan mitokondria. Jadi beberapa bakteri yang menghasilkan butirat itu juga memproduksi beberapa zat yang bersifat antiinflamasi. Jadi dampak dari zat gizi atau diet terhadap mikrobiom itu adalah apabila kita mengkonsumsi makanan yang mengandung fiber atau serat, baik larut air ataupun tidak larut air, ini akan difermentasi oleh mikrobiom untuk menghasilkan asam lemak rantai pendek short chain fatty acid, yaitu laktat, propionat, asetat, dan butirat, ya, yang akan digunakan oleh liver untuk oksidasi dan untuk lipogenesis dan gluconeogenesis. Coba kita lihat. Propionat dan asetat itu bisa digunakan oleh liver ya untuk oksidasi, untuk pembentukan lipogenesis, ya, pembentukan lemak, dan juga untuk gluconeogenesis dalam menghasilkan glukosa yang berasal dari zat-zat non karbohidrat lainnya. Itu propionat dan butirat. Jadi ini semua ini bersifat asam, ya. Sedangkan butirat tadi propionat dan asetat, maaf ya. Sedangkan butirat itu menjadi bahan baku, ya, atau sumber energi bagi sel ususnya. Makanya kalau butiratnya kurang, maka sel ususnya kekurangan sumber energi. Oleh sebab itu kemudian itu bisa mempertahankan integritas dari mukosa usus. Makin sedikit ininya, integritasnya makin berkurang karena memang sel ususnya kekurangan energi. Kemudian memodulasi inflamasi intestin. Jadi dengan adanya butirat ini, inflamasi menjadi berkurang dan mempromot stabilitas genomik serta melawan adanya kanker kolon, ya, menghambat pembentukan kanker kolon. Jadi short chain fatty acid improve risk of metabolic and immune system disease and disorder. Ketika kurang, ya, maka ketika asam lemak rantai pendek ini kurang, maka akan meningkatkan risiko kelainan metabolisme, ya, dan inflamasi, kelainan dari imunitas seperti osteoartritis, obesitas, type 2 diabetes and cardiovascular disease, diabetes, kemudian juga penyakit kardiovaskuler. Orang-orang juga yang kurang serat juga berpotensi untuk cenderung lebih gemuk dibanding dengan obesitas, dibanding dengan yang senang mengkonsumsi atau cukup serat di dalam dietnya. Dampak nutrien terhadap mikrobiom itu, kalau tadi itu mikrobiom terhadap kesehatan, sekarang apakah dampak dari zat gizi yang dimakan terhadap mikrobiom? Protein itu memiliki dampak yang signifikan terhadap kesehatan usus, tergantung dari tipe proteinnya, ya. Kemudian protein juga
itu menjadi sumber nitrogen untuk pertumbuhan mikroba, dan penting untuk asimilasi karbohidrat dan produksi asam lemak rantai pendek. Kemudian kombinasi protein dan karbohidrat itu juga bermanfaat untuk kesehatan usus. Fermentasi dari protein itu akan menghasilkan beberapa macam gas dan metabolit yang meningkatkan substrat nitrogen untuk mikrobiota yang akan meningkatkan putrefact fermentation product. Jadi kalau kita itu terlalu banyak mengkonsumsi protein, maka justru akan memicu terjadinya pembusukan yang lebih banyak, sehingga risiko inflammatory bowel disease, penyakit inflamasi pada usus, dan juga colorectal cancer, kanker usus besar menjadi lebih tinggi. Ya, jadi kalau kita terlalu banyak mengkonsumsi protein. Banyak dari beberapa end product ya dari fermentasi protein ini, termasuk amonia, hidrogen sulfida, amin, fenol, thioindol, itu bersifat cytotoxin, genotoxin, dan karsinogen. Jadi justru yang kurang baik itu dari diet adalah dari kalau kita mengkonsumsi terlalu banyak protein. Karena protein ini yang kemudian nanti difermentasi oleh bakteri, menghasilkan zat-zat yang tidak baik untuk kesehatan. Secara umum, ya, kadar fekal dari fermentasi protein ini seperti sulfida positif itu berasosiasi positif dengan asupan protein pada manusia berdasarkan dari beberapa penelitian pada tikus. Ya. Jadi higher dietary protein intake, terutama ya yang berasal dari daging merah, itu berhubungan dengan kerusakan DNA di mukosa kolon. Ketika tidak dibarengi dengan karbohidrat yang cukup. Nah, jadi kalau di sini perlunya dijaga gizi seimbang agar protein tidak menyebabkan kerusakan DNA, itu maka perlu dikonsumsi secara bersamaan dengan karbohidrat. Karbohidratnya di sini adalah fermentable carbohydrate, artinya serat, ya. Jadi berarti sayuran. Jadi kalau mau mengkonsumsi protein memang harus dibarengi dengan konsumsi sayuran. Beberapa komponen yang didapat dari protein, terutama ya dari daging merah, juga mempengaruhi gut mikrobiota dan kesehatan. Hasil metabolisme mikroba ya, yaitu L-karnitin yang terdapat banyak dari daging merah, itu akan memproduksi trimethyl amin N oxide yang meningkatkan risiko aterosklerosis. Bagaimana itu tadi protein ya? Jadi kalau mau makan protein harus dengan sayuran. Gitu ya. Kemudian high fat diet increase circulating level of bacteria derived LPS in human, possibly as consequence of increase in intestinal permeability. Ya. Jadi makanan terlalu tinggi lemak itu meningkatkan bakteria derived LPS in human. Ya. Dan LPS ini yang meningkatkan permeabilitas dari usus. Jadi itu tidak baik. Kemudian sedangkan berbagai zat yang berasal dari tumbuhan
yang disebut phytosemika atau polifenol dari anggur, dari biji-bijian, dari teh, dari kopi, dari beri-berian gitu ya. Itu secara umum meningkatkan kesehatan dan berhubungan dengan pencegahan penyakit khususnya kanker dan penyakit kardiovaskuler. Ini tidak akan saya bahas lebih jauh. Jadi untuk meningkatkan gut microbiome maka kita harus cukup mengkonsumsi serat ya. Itu yang disebut dengan prebiotik. Yang kedua rekomendasinya adalah batasi animal protein intake itu hanya 50% dari rekomendasi. Kemudian probiotik diperlukan. Probiotik yang baik itu adalah terutama ada bifidobacteria dan lactobacillus ya. Itu bisa mencegah IBS dan mencegah prevent disease causing bacteria from sticking to the intestinal wall ya. Dan juga reduce BMI ya. Memiliki efek yang besar ketika kita mengkonsumsi berbagai buah-buahan dan sayuran sehingga kemudian gut microbiota menjadi beragam. Dan ini akan membantu menurunkan indeks massa tubuh. Demikian mungkin kuliah saya. Sebagai assignment nanti silahkan dilihat di live ya, di live Unpad ada beberapa assignment yang diperlukan untuk menyelesaikan kuliah ini untuk para peserta course microbiome. Demikian mungkin yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih, selamat belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.